Tidak lah. Lalu ini apa namanya? Aku kan tidak sebagai jemaat Allah bawa pahala. Bahkan pelian pahala daripada kesembahyang tahajud. Ini setan. Adalah ya karena terbukti wala yaghurrannakum billahi garur. Dia baik tertipu isi setan no, dengan sebab dia menipu memperalat Allah Ta'ala. Akhirnya segala macam kenikmatan isi mauta dia darah baik syukuri hanya nikmat itu doang. Maka tuntut era Allah Ta'ala. Tuntut. Maka sebabkan dia tersebut wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sekecil apapun nikmat dipertanggungjawabkan. Nah ya, dan para sufi untuk selalu berupaya mengurangi nikmat. Sehingga ini mesti pertanggungjawaban di akhirat kiamat. Banyak nikmat-nikmat si usayang untuk dikurangi. Nah, lalu lamun terjadi bisa adalah mensyukuri nikmatnya adalah termasuk pahala. Mengurangi nikmat berbeda. Apakah mengurangi nikmat itu termasuk dosa atau termasuk ya mubazir? Saya ingat dia nikmat Allah Ta'ala tidak ada dia. Jadi setan peralat itu. Jadilah dengan berjasa di Allah Ta'ala. Kadu nikmat Allah Ta'ala ini kuasa nikmati sebuah kuasa. Ya. Tapi akurasi akhirat itu ujung-ujungnya. Ujung daripada kepala. Jadi setan membuat itu jadi khabithun nafsi. Wa an Abdullah bin Salam dan Abdullah daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah daripadanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas ufsus salama. Hai manusia sebarkan salam. Sebarkan salam. Wa ta'imut ta'am, berikan makan kepada orang lain. Sallu bil lail dan salatlah kalian di malam hari. Wan nasu niyam, dan orang lain pada tidur. Nah ini pesan Rasulullah yang waktu menjiwakan. Pertama memang Masirul al-Had untuk salam, kemudian atimut ta'am, kemudian kibul kalam ini. Kibul kalam salus billahi wa nasbiyah dan kullu jannatan bisalam. Pesan Rasulullah pada harap bahwa perjiwadaan Rawahu Tirmidzi. Dari hadis Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dia mengatakan di hadis saya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga daripada Abu Hurairah mudah-mudahan daripadanya qala Rasulullah SAW afdalus siyami ba'da ramadhan syarullahi muharram. Paling afdal puasa setelah bulan Ramadan itu adalah siyamu takdiranmu. Ba'da Ramadhani sarullahi haram ay as-siyamu fi sahrillah al-haram. Artinya paling afdal puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah sekarang bulan Muharram. Afdalus sholati ba'da al-faridah salatul lail. Dan paling afdal sholat setelah salat malam itu salat salat wajib maksud. Setelah salat wajib adalah salatul lail. Rawahu Muslim. Dari hadis oleh Imam Muslim. Wa Ibnu Umar dan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha daripadanya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili matna matna." Salat malam itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khifta subha, maka apabila kau takut subuh, fa'autir fi wahidatin, maka witirlah dengan 1 rakaat. Berarti ente bangun setengah jam lah sebelum subuh, langsung wudhu dan mandi, langsung mandi. Kemudian masih ada sisa waktu, silahkan salat qabliyah hajar sampai dan ngebang. Sembahyang qabliyah subuh sampai pas subuh. Ini kan merupakan suatu ajaran dari Rasulullah SAW. Namun takut, tanpa khawatir jadi mau sembahyang subuh dan terlalu witir, maka baru setelah subuh hati witir walaupun rakaat atas nama kada. Jadi sembahyang malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kecuali sembahyang witir ada dari rakaat dia tidak rakaat.
Walu dan daripadanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail matna dia salat 2 rakaat di malam hari wa yutiru rakaatin mutafaqan dan yang merasakan satu witir bukan jadi rakaat itu witir Rasulullah SAW rakaat berarti 10 doang salat lain doang salli rakaat ini lillahi ta'ala sampai 10 rakaat dengan ibadah. Dia termasuk sebagai witir, dan sebagai witir hanya rakaat. Nah, ada pula kembali kepada para ulama yang mengatakan bahwa sembahyang duha ini sembahyang ini tersebut dalam kitab-kitab sebagai suatu tanda bahwa memang arah beda antara saat qiyamul lail dan qiyamul ayyam. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuktiru min asy-syari bahasa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min ba'di amin qabli la ilaha illallah. Paling afdal ongkap si punianku hanya sebenarnya perbandingan ongkap timpal ongkap lain, perbandingan ongkap timpal ongkap lain ini merupakan perbandingan ongkap timpal api pada dasar ialah la ilaha illallah. La ilaha. Adapun zikir alamnya adalah setelah lelah. Lelah mengucapkan la ilaha illallah dia Allah. Pertama duduk diwe. Si kedua napas. Nah, belum lelah napas. Cukup dengan Allah. Nah, adapun isi afdal adalah penggabungan zikrul lisan, zikrul jinan, dan zikrul arkan. Pergaulan si kelulu. Nah, namun isi terpandang dalam hal ini adalah zikrul lisan, ia isi memiliki tepang dasa padimu. Zikir yang tidak berarti dalam perbandingan antara zikir agam dan zikir bibeh lebih afdal zikir bibeh. Karena sebenarnya zikir bibeh itu ia akan berbekas nih di angan. Walaupun memang posisi terpunya di dalam bibir itu adalah ya arah dalam angin. Namun sebenarnya zikir bibir itu dia bermaksud untuk bersih angin, untuk melatih angin jadi angin si bagus lah, angin si bagus. Usnuzon termasuk sifat-sifat batin si 10 dari berasal dengan dari namun dulu lebih afdal zikir juga daripada zikiraan. Namun zikir kita lelah. Lagi zikir agam kita lelah. Zikir hati itu kita lelah. Coba yang bermanfaatkan akhir keperluan ketiga perut nafas. Perpaduan arti perpaduannya adalah apa sih punya ada di sampai di dalam angin. Adanya bahwa dia mengucapkan alam mengatakan apa yang meyakini kemudian awak membuktikan. Nah, yang terpadu dilakukan dari rukun kauli, rukun PI. Dia secara daripada zikrul lisan, zikrul jinan, zikrul arka. Kemudian lamun amun ke jok itu cuma sekedar para khusus. Lalu sahna sembahyang adalah dengan arahnya rukun kauli baca secara sempurna. Kemudian rukun pedi tegami secara sempurna. Adapun api karena ini memang sengkel lo artinya paling segala rukun api. Ingat terus kepada Allah tadi sengkel. Alhamdulillah jangan simolah gitu. Jadi membeli pada simolah daripada sengkel.
Kepada pada semua disebutkan karena memang sistemnya adalah yang lain. Lalu dalam hal-hal tertentu termasuk masih berurut dalam tulisan di paling penjinan beriang pahala di tulisan kali kelelahan. Kamu dia lelah kan? Ngalang-ngalang coba cerita waktu itu selain perbedaan itu oleh cerita. Ada lagi setelah itu dalam terbiasa, kono ya kata-kata terpendam tetap keingetan Allah Taala. Akhirnya barang di waktu tersebut kedua kembali saya ke Allah Taala suruh malaikat dulu itu. Kalau saya tadi kamu lihat benar sama Taala tidak angkat setan maupun otak kilo area man masih jadi mungkin alusan kata-kata dengan Nabi baca kebangun di azan masih ini seperti marah yang tidak kalah pikiran di sini kita tidak mah itu popot dari itu popot dari paru ini mas ini waktu ini dari badan tidak jalan tak kalah mas kalau tidak memiliki dari ini jadi harus terus apa batalang alasi orang bermata dari Allah Taala dalam bentuk dari ya termasuk peralatan si setan dengan setan itu dia malah serangan berbeda ke nafsu. Kamu nafsu sikit doang langkah. Lamun setan lamun gagal dengan sebuah langkah lain gunanya. Termasuk para sebelum memanfaatkan suara dan meramal-ramal suara pengajian, memanfaatkan si setan. Dia memanfaatkan untuk menyebabkan kita semakin terlena. Malas dia sebelum. Bahkan segala sesuatu boleh memanfaatkan si setan untuk menyebabkan kita jadi lupa Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Nah, dengan demikian hidup ini lamun ini dia merupakan dia merupakan alat setan. Berarti dia merupakan nikmat, lalu dia merupakan nikmat sudah dari Allah Taala. Berarti menyebabkan kita justru hidup berupa maksiat dari karena apa yang merupakan goyang daripada setan. Namun hidup si nikmat dan jadi adalah hidup yang jadi takwa, si niatan hidup dulu kan. Orang yang kita segera bangun saat muhajiri atau pokat lain sebelum tiaran dalam bahasa kita di Indonesia misalnya berpikir cuman ada satu milih jadi berpikir pada serius kan mereka di dalam Al-Quran nafi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatul lil albab alladziina yadhkuruna wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pertama memang kaifiat zikir sebab dari si beberapa hari ceritaan pada kesambung cerita ini. Jadi kalimat Muhammad Rasulullah itu adalah membikin la ilaha illallah. Berjuta-juta tersebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hampir disertai dengan Muhammad Rasulullah hampa. Ada laras yang tidak paling tidak perlu kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Bila perlu setiap sekali la ilaha illallah Rasulullah astagfirullah, la ilaha illallah Rasulullah astagfirullah, la ilaha illallah Rasulullah astagfirullah, la ilaha illallah Rasulullah astagfirullah. Hanya si paling amalan si para sufi. Namun maka setelah itu terpaling akhir Muhammad Rasulullah. Nah kemudian berzikir lebih mudah daripada berpikir, karena berzikir kan ingat langsung, ingat doang lah termasuk ingat zikir. Nah yang zikir dengan ucapan dia isi perlu terhitung banyak-banyak. Lamun zikir bermakna ingat lama-lama. Kayak fazkurullah dzikran katsira, berarti tidak ada, tidak bilangan. Jadi lamun katsira kan ada bilangan banyak-banyak lamun berzikir. Kemudian lamun ingat, bermakna zikir ingat lama-lama ini itu. Bila perlu ada yang tersita waktu ingat dengan hal-hal lain, hati ingat kepada Allah dan tersita isi ingat selain si Allah. Zikir dan hati diberi ujian. Nah kemudian pikir dan akal. Dalam kitab Surah Al-Sosial tulis sekitar 400 halaman. Kitabnya judulnya adalah Safaul Ma'rifah Bizakail Mudrikah. Artinya kebeningan ma'rifat itu sangat bergantung dengan kecerdasan mudrikah dengan akal. Jadi ini kadang-kadang banyak keliru ma'rifatnya dengan sebab dia kecerdasan otak. Justru apa yang mempengaruhi kecerdasan otak akan dapat berpengaruh kepada ma'rifat. Baik bahas di dalam Zakaul Ma'rifah Bizakail Mudrikah, itu tadi membahas tentang masalah pikir, kemudian zikir, kemudian akal, termasuk sampai peradaban. Misalnya beda antara adat, huruf, hadarot, keperadaban nanti sampai pada hal-hal itu, sehingga dia yang meneliti sampai kepada memperoleh bahwa sebenarnya pengaruh daripada semua ini adalah sifat ajaib. Kalau di dalam Zakaul Ma'rifah dia telah disebut misalnya asal taklim dalam ma'rifah, kemudian asal asli, asal segala macam akarnya itu pengaruh selaku majazi. Sedangkan si muksir paling utama Allah SWT yang disebut daripada dalam sapa sekitar 300 halaman dari Safaul Ma'rifah Bizakail Mudrikah. Jadi memang pikirnya otak tahu, akal hati, perpaduan antara pikir dan akal ini dia isi akan melahirkan sebuah peradaban. Karena memang waktu kesini masih banyak. Umum kita terpaksa otaknya untuk berpikir, tak boleh kembali si hati, karena boleh jadi kan waktu semester misal kuliah, maksa berpikir sekelum lagu hati terlena sedang rindu misal, sedang terganggu si dengan perayaan kali hati umum bisa pasang ini. Nah jadi akal oleh jantung. Nah dia sebabnya jantungnya arah nafsu, arah iman, arah akal. Nah di jantungnya penuh arah paranim basirah, kemudian basirano, arah ainul basirah, arah su'alul basirah, dan akul basirah, arah yakin, arah ilmu yakin, arah ainul yakin, ainul yakin, kemudian hakul yakin, ilmu yakin. Ini di dalam jantung doang tahu. Nah, justru untuk mempengaruhi jantung itu adalah banyak hal yang dilaksanakan. Nah, antara jantung timpal otak ini kan dia jaringan itu, sangat berpengaruh dengan jantung. Ialah terpertemukan dengan zikir. Karena memang itu adalah zikir, justru walaupun zikir pola, maka padukan antara zikir dan itu. Iya sih, jadi ulul albab, Nabi yang sudah dia sendiri ulul albab dengan si menggunakan otak untuk berpikir,
kemudian gunakan dua berzikir dan hati pun untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dari lamun rukun kauli kudu sifat kudu. Kemudian rukun fi'li tadarruk. Kemudian lamun rukun kauli khusyuk. Rukun kauli khusyuk. Jadi lamun rukun kauli kudu. Kemudian lamun rukun fi'li tadarruk. Kemudian namun kembali khusyuk. Maka apabila kembali kepada telur istilah rukun di dalam sholat, maka baik salat syariat itu arah rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Kemudian salat tarekat maupun salat hakikat yang akan mengantarkan kepada manfaat, ya arah doang nilai-nilai khusyuan. Apabila syarat syariat isi memang terdiri atas 7 jadi rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi termasuk dalam kegiatan syariat. Maka dalam masing-masing kemudian arah khusyuan. Karena khusyuk itu adalah merupakan ruh daripada 4 macam sholat ini. Karena khusyuknya dari ruhnya. Namun apabila terbagi pada situ bagian daripada seluruh penduduk bagi rukun kauli, maka khusyuknya bakal rukun kauli. Itu adalah rukun kauli. Nah, walaupun itu syarat dalam hati ini yang terpancar kita rukun kauli, terpancar kita rukun fi'li. Dan yang demikian baik rukun kauli, rukun qalbi, kemudian rukun fi'li adalah kewarnai nilai khusyuan. Karena maksud walaupun super dalam qalbi dan dalam khusyuan dari qalbi. Hampir mustahil. Karena ingat hanya para Allah. Saya dalam namun ya waktunya tidak Allah Ta'ala di waktu takbir terharap wah sama sembahyang termasuk agama syariat. Namun teringat ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sampai duduk wahai tiba sembahyang hakikat. Namun teringat di luar sembahyang jadi salat dai karena ada tidak hakikat. Jadi yang para istilah daripada hakikat sholat dan salat hakikat. Namun hakikat salatnya kan syariatnya hakikat salat. Karena rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi dia hakikat salat. Nah, kemudian salat hakikat itu tidak berarti hanya si azan doang. Jadi salat hakikatnya adalah salat istilah memiliki kualitas. Jadi perpaduan rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi ini akan mengantarkan kepada salat hakikat isi langsung kepada mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mahabbatullah ini lah dia sih merupakan tujuan. Berbeda misalnya kalau dalam talqin zikir ya Allah, zikir kalau adalah cinta ilahi anta maksud dari dokter maklum. Redo. Jadi redo ini tuntutan sebagai alam untuk sampai kepada hukum. Jadi cinta adalah paling tinggi, lebih tinggi cinta walaupun disebut dengan udhuli ibadi, udhuli jannati, ya nafsul marad. Dari hukumnya paling tinggi.
Jadi home ini adalah dia si merupakan alat si digunakan adalah salat hakikat. Salat hakikat para subuh berbeda dengan hakikat salat. Kalau hakikat salat masih terlihat pun sempurna setelah Tuhan, maka ia sih mengantarkan kepada hakikat apa yang salat hakikat. Memang kan di dalam pelajaran pelajaran apa? Pelajaran Sahih bahwa Rasulullah SAW mengundang para sahabat untuk salat di masjid. Boleh salat yang turun pakai lapangan itu. Karena apa? Selanjutnya kan diilat lanar ardu masjidah wajib ilah kurbatuha lana tahukum. Selaput jadi masjid itu badi itu parah masih dekat di tengah apa diantaranya solis sunnah tahiyatul bait misalnya. Lalu apa yang hormati balik karena apa? La taj'alu buyutakum kuburan ini tidak mandi. Jadi kubur sembahyang berarti kita hormati balik buat orang berdiri. Nah, KKP supaya melihat jasa pahlawan. KKP pada balik masjid bisa ada hormati masjid. Allah Taala hormati. Cuma masih belum. Tahiyat masjid atau tahiyat balik sampai hormati balik. Ada dapat tidak balik itu. Tahiyat mahal misalnya. Waalaikumsalam. Kumpulan pada pengajian itu arah dana kumpulan dengan niat awal untuk melebarkan masjid. Nah nanti dana itu karena nggak terpakai, kita mau pakai di masjid yang tidak ada. Itu mengubah niat dari awal ke masjid yang tidak ada itu memang pertama niat itu kan harus diberikan sesuai kajian yang dijelaskan. Kemudian setelah masuk itu kira-kira itu isi lebih membutuhkan. Memang di dalam masjid itu kan hanya dikumpulkan untuk keperluan masjid. Tapi ada yang lebih mendesak. Sementara untuk menutupi yang lebih mendesak ini dinarak dengan perbedaan selainan. Hanya nipis syarat. Maka silakan gunakan ya, tapi perlu ada catatan. Ketika nanti masjid tutup di sana, maka digantilah dia dana masjid sesungguhnya nanti ganti dengan untuk menjadi pengganti sehingga dalam hal ini dari ukuran adalah mana yang lebih berhajat. Kalau lebih berhajat dia diutamakan. Waktu perang Uhud kan, sebanyak 150 sahabat. Pertama, hai kamu baik seniman. Nanti dari arah 11 dengan angkat ini orang lain sahabat isi pemanasan sehingga waktu yang baik sendiri burung minum si pertama sampai si nomor korban jadi berhenti. Namun ternyata si burung minum si pertama dia telah rasa haus sampai 149 orang hilang rasa haus. Si mau minum si terakhir dalam arti si kemudian ini tak anggap lebih berhajat daripada si kedua. Dalam kemudian buktinya kan dimanfaatkan PPI masih orang membutuhkan silakan dengan kata maksud tidak dengan paduan selainan atau arak dalam selainan tertunda sementara misalnya arak yang untuk operasi lambat operasi itu mati. Kalau tunggu jemaah mulai mengemudi kita selainan dia operasi mati berarti saat itu sama saja butuh.
dari masyarakat Al-Hajat di Panjilati kalau ada yang tentang siasati hal lalu malah dulu dan catatan tidak baik remeh misi kita di sementara yang sifatnya apakah dengan agak sudah bagi main cuma jadi barang-barang dan sampai musnah sama sekali. Kalau maaf ini masjid misalnya ada yang mewajibkan sekarang kita untuk biayai anak masyarakat orang mampu dan kirim ke pondok atau misalnya yayasan misalnya di kampung ada yang butuh bantuan, bisa nggak masjid itu mensubsidi operasional yang ada di sekolah yang sambung? Tergantung daripada pertama sangat membutuhkan, yang kedua adalah hasil kesepakatan. Misal mas baru nikah, karena sudah terkumpul. Kalau kita biarkan dia dilengkap ini uang, dia akan terjadi nanti inflasi, turun harganya. Kalau kita biarkan itu saja. Sementara ada yang lebih butuh kan. Tapi dengan catatan bahwa permakluman kepada masyarakat dan aklamasi. Berapa persen yang silakan, berapa persen yang menghalangi. Kalau lebih banyak yang menghalangi, jangan, karena ini nanti akan menjadi fitnah universal. Kalau lebih banyak yang mengatakan silakan. Nanti kalau masih butuh kita sama-sama kali untuk mengeluarkan lebih besar daripada ini. Sekarang itu madrasah sedang membutuhkan pembangunan. Sementara yang lain bisa kita harapkan untuk bisa menanggulangi ini. Termasuk seperti tadi, mungkin anak ini kita harapkan nanti menjadi imam, jadi khatib di masjid. Sementara orang tuanya tidak mampu, masyarakat lain menanggulangi. Masyarakat juga pada saat itu tidak memiliki kelebihan. Sementara masjid masih mengendap, silakan gunakan ini. Nanti, tapi yang catat seperti tadi, kita pertanggungjawabkan ini uang masjid kita tidak habiskan. Walaupun nilainya sekarang dia tidak ada, tetapi kita akan gantikan supaya nanti tidak akan turun nilainya. Bila perlu, nilai yang sekarang ini kita pertahankan. Kalau sekarang misalnya harga emas turun, misalnya anjlok, harga emas sekarang ini 500.000, nanti kita sesuaikan dengan harga emas yang lain. Pada saat kita akan gunakan ini adalah dana rumah yang memang sudah dikonsulkan ke masjid dalam bentuk amal, berbeda dalam bentuk wakaf. Kalau wakaf itu rahalah bergaul. Tapi salat dai hari ini salat terus pengaruhnya sebenarnya di dalam Al-Quran walladzina hum 'ala salatihim da'imun. Misalnya nanti kita bersembahyang kan, lakukan sholat yang bersembahyang sampai lewat sembahyang banyak godaan. Ketika yang keluar akan mengerjakan godaan ini, seolah-olah datang dari salat menghantam tiang keluar, terpental daripada godaan itu. Tidak jadi tiang keluar gunakan. Tidak terjerumus. Jadi itu termasuk salat tanah ini Allah makan itulah yang tadi. Jadi pertama memang salat yang dengan itu bukan kita terus salat terus, tapi pengaruhnya sampai dua sholat. Lainnya apa? Menyebabkan kita terus ingat kepada Allah. Ketika kita terus ingat kepada Allah, buktikan ingat kita kepada Allah SWT itu dalam bentuk tidak juga tergoda untuk melakukan perbuatan. Karena itulah tanpa al-tasawuf mengkali itu sebenarnya hakikat daripada salat ini. Salat yang mampu membentengi kita daripada tasawuf dan yang mampu mendorong kita untuk selalu berbuat bagus dan yang mampu membuat kita terus ingat kepada Allah Ta'ala. Itulah salat ini. Nah, tetapi kalau kita belum sampai kepada itu, silakan dakwah dalam bentuk lakukan terus. Misalnya barangkan Sayyidina Hasan
cucu Rasulullah SAW, paling tidak 400 kali 400 rakaat salat. Selain daripada salat wajib 400 rakaat. Sementara dianjurkan hanya 10 rakaat di dalam 40 kali 10 rakaat. Omar itu baru terumbu. Pada saya Hasan, saya isi mampu satu sih, bukan satu. Bahkan saya isi mampu seterusnya. Atau misalnya, ini jangan satu rakaat, 2 rakaat, lalu sampai 3 juz. Ya, dari suwi. Nah, itu dulu. Alhamdulillah.